Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang manajer mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas, ya. Seperti dalam bisnis kita ada keterbatasan dalam sumber daya, kekurangan mesin, kekurangan tenaga kerja, keterbatasan uang, waktu, ruang gedung, dan bahan baku. Dalam linear programming, kita akan mempelajari sebuah teknik pemodelan matematika yang banyak digunakan, yang dirancang untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan relatif terhadap alokasi sumber daya. Jadi, dalam linear programming adalah teknik yang membantu kita, ya, para manajer, ya, membantu dalam hal mengalokasikan sumber daya. Jadi membuat keputusan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya efektif, ya. Jadi dalam linear programming, teknik matematika ini gunakan untuk membantu para manajer, ya, membantu dalam membuat sebuah keputusan terkait mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang menjadi kendala-kendala kita. Dalam merumuskan masalah linear programming, yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi tujuan dan apa kendala-kendalanya, ya. Kemudian kita tentukan variabel keputusan. Yang keempat, kita gunakan variabel keputusan untuk membuat sebuah ekspresi matematika, baik untuk fungsi objektif maupun fungsi kendala. Baik, kita akan membahas kasus linear programming, ya. Ini adalah kasus yang, ini adalah sebuah kasus model pemrogram linear dengan metode grafis. Selain metode grafis, kita bisa menggunakan metode-metode lain. Nah, dalam penggunaan metode grafis ini sangat terbatas karena dia hanya memberikan, ya, metode grafis ini hanya bisa memberikan maksimal 2 variabel yang bisa kita atasi dengan metode grafis. Di atas 2 variabel kita akan menggunakan metode dengan software, ya. Nah, contoh di sini adalah perusahaan furniture memproduksi meja dan kursi yang tidak mahal. Prosesnya serupa karena keduanya membutuhkan sejumlah jam pekerjaan, yaitu pekerjaan pertukangan dan pengecatan. Jadi meja dan kursi memiliki pekerjaan yang sama, yaitu pertama adalah pekerjaan pertukangan dan pengecatan. Di sini ada beberapa kendala, ya. Setiap meja membutuhkan 4 jam pertukangan, kemudian 2 jam pengecatan dan vernis. Sedangkan setiap kursi membutuhkan 3 pertukangan kayu, ya, dan 1 jam pengecatan dan vernis. Sedangkan, ya, perusahaan itu hanya memiliki 240 jam waktu untuk pertukangan yang tersedia dan 100 jam pengecatan dan vernis. Ini yang perusahaan miliki dalam 1 minggu. Kemudian setiap meja menghasilkan untung, kalau dijual, ya, setiap meja menghasilkan untung 70.000, sedangkan setiap kursi menghasilkan untung 50.000. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, ini semua harus kita buat dalam persamaan matematika, ya. Berarti kita ada 2 produk yang harus kita buat, ya, yaitu meja dan kursi, ya. Meja dan kursi. Kemudian kita lihat di sini ada kendala, ya. Ada kendala terkait dengan meja dan kursi. Kendala yang pertama adalah di sini disebutkan ada 240 jam waktu pertukangan. Berarti di sini adalah waktu pertukangan. Berapa? 240, ya. Ada 240 jam. Kemudian ada
pengecatan dan pernis. Waktu pengecatan pernis. Oke, kita geser dulu. Berapa? Adalah 100 jam. Ya. 100 jam. Kemudian ada di sini bahwa setiap meja menghasilkan untung 70.000 dan setiap kursi menghasilkan untung laba. Ya. Di sini adalah 70.000 dan kursi 50.000. Nah, kita lihat ini ada kotak yang harus kita penuhi, ya. Harus kita penuhi, kita harus isi. Waktu pertukangan untuk meja berapa? Nah, setiap meja membutuhkan 4, ya. 4 jam. Ya. Kemudian 2 jam pengecatan dan pernis. Nah, di sini 2 jam untuk meja, ya. Sedangkan untuk kursi membutuhkan 3 jam. 3 jam pertukangan kayu dan 1 jam pengecatan. Nah, karena ini adalah waktu yang tersedia, maka perusahaan tidak boleh menggunakan waktu ini lebih dari yang sudah ditentukan. Maka di sini adalah tandanya lebih kecil atau sama dengan. Dari sini kita sudah bisa membuat sebuah persamaan. Kalau meja itu menjadi M, ya, meja itu menjadi M, maka persamaan linearnya adalah 4M, ya, 4M ditambah 3, oke, 3 apa? 3K kursi. 3 kursi, maka lebih kecil sama dengan 240. Kemudian yang kedua adalah 2M tambah 1K, ya, kecil sama dengan 100. Ini juga menjadi persamaan, ya, sama dengan, nah, ini adalah Z. Biasanya dikenal dengan istilahnya Z. Z memaksimalkan karena kita ingin memaksimalkan keuntungan max, ya. Sama dengan 70.000 M ditambah 5.000 K. Nah, disinilah kita akan memproduksi berapa sih banyaknya meja dan kursi agar kita mendapatkan nilai keuntungan yang paling maksimal. Ada fungsi lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa M, ya, bahwa M meja dan kursi itu harus lebih besar dari 0, ya. Harus lebih besar dari 0. Artinya tidak ada produksi yang negatif. Tidak mungkin kan kita memproduksi negatif 4 kursi, ya. Barangnya imajiner. Cara termudah untuk memecahkan masalah LP yang kecil seperti ini adalah dengan pendekatan solusi grafis. Sedangkan metode grafis hanya berfungsi ketika hanya ada 2 variabel keputusan, ya, yaitu keputusan berapa M dan berapa K, berapa meja dan berapa kursi. Ketika ada lebih dari 2 variabel, pendekatan yang lebih kompleks diperlukan karena tidak mungkin merencanakan solusi pada grafik 2 dimensi, ya. Jadi ketika ada 2 variabel lebih, pendekatan lain kita bisa menggunakan software, ya. Nanti kita akan belajar menggunakan software yang ada pada Excel, yaitu dengan solver. Nah,
Baik, kita akan memindahkan persamaan ini dan kita akan menyelesaikan dengan metode grafis ya. Ini berarti ada di sini ya. Kemudian setnya ini adalah kendala 1, kita anggap kendala 1, ini kendala 2, kemudian ini adalah Z-nya ya, Z max. Z max. Nah, ini adalah persamaan linear. Ini persamaannya ya, ini persamaan linearnya. Nah, kita ingin lihat membuat grafis di K1 ya. K1. Ini adalah M dan K. Baik, untuk kendala K1 ya, 4M tambah 3K lebih kecil sama dengan 240 ya, lebih kecil ya. Nah, ini kita akan mencari titik persamaannya, persamaan dari 4 ini. Karena kita akan menggunakan metode grafis, maka kita akan mencari garis persamaannya ya. Nah, untuk kendala K1, ketika M-nya tidak diproduksi, jadi perusahaan furniture itu tidak memproduksi M ya, atau meja, maka berapa K-nya? Nah, K-nya bisa kita didapat dari persamaan ini ya. Berarti di sini adalah 0 ya. Kalau saya copy di sini, berarti di sini adalah dikalikan dengan 0 ya, M-nya menjadi 0, maka yang ada adalah tinggal K. Maka K sama dengan itu sama dengan adalah K bisa kita dapat 240. Nah, 240 dibagi dengan 3 ya, karena 3K, maka K-nya adalah 80. Kemudian jika masih di persamaan ini ya, kemudian bagaimana jika yang 0 adalah K-nya? Nah, K kita isi 0, maka di sini 0, maka M-nya adalah 240 ya kan? 240 dibagi dengan 4 ya. Dibagi dengan 4. Maka M-nya adalah 60 ya. Nah, kemudian kendala K2. K2 pun demikian, maka persamaan yang akan kita gunakan adalah yang ini. Bagaimana jika M-nya adalah 0? Maka di sini M-nya adalah 0 ya. M-nya 0, maka K-nya adalah 100 ya. Karena ini 1K 100. Nah, demikian juga dengan 0 K-nya. Maaf, ini harusnya persamaannya itu sama dengan ya, sama dengan karena kita sedang mencari titik ya. Kalau lebih kecil sama dengan itu bisa nilainya bisa banyak.
Baik, saya kembali ya. Bagaimana jika K-nya yang 0? Berarti K-nya di sini adalah 0. Maka ketika K 0, 100 dibagi 2 adalah 50. Ya. Adalah 100 bagi dengan 2. Baik. Nah, sekarang kita akan membuat grafik ya dari kendala ini ya, dari kendala ini. Oke, kita ulangi ya. Ini select data, kemudian kita seri 1 kita edit ya, kita edit menjadi K1, kemudian ini juga kita edit, kita ganti dengan yang ini ya, kemudian yang ini juga kita ganti dengan yang ini ya. Oke, kemudian kita tambah dengan K2 ya. K2 kita tulis di sini K2, serisnya itu adalah ini adalah M, kemudian Y nya adalah ini. Oke ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2 garis persamaan. Nah, kita sudah mendapatkan grafik ya dari persamaan 2 kendala ya, 2 kendala. Di sini kita bisa menemukan wilayah yang layak atau area solusi yang layak, yaitu adalah tempat semua kendala bisa kita penuhi. Sehingga kalau kita memberikan titik di dalam wilayah ini, maka kita bisa menemukan solusi yang layak. Sedangkan setiap titik di luar wilayah yang saya arsip ini, maka merupakan solusi yang tidak mungkin. Nah, setelah kita menemukan daerah solusi mana, maka kita akan menentukan titik-titik potong ya, menentukan titik-titik potong. Nah, jadi dalam metode titik sudut, sesuai dengan teori matematika, bahwa solusi optimal harus terletak di salah satu titik sudut atau titik ekstrim, dan dia masuk di wilayah yang layak. Ya, kita sudah mendapatkan 4 sudut ya, 4 titik sudut. Nah, keempat titik ini sudah kita temukan, maka titiknya itu kita bisa dapatkan ya pada titik yang pertama ya. Titik 1 itu adalah ketika meja 0 dan kursi adalah 0. Sedangkan titik 2 adalah di mana meja 0, kursi diproduksi 80. Titik 3, nah ini yang belum kita temukan. Nah, untuk menemukan titik 3 kita akan menggunakan metode substitusi biasanya ya. 2 persamaan kita gabung, kita akan menemukan titik potongnya. Jadi sementara ini adalah M dan K ya. Sedangkan titik keempat adalah 50 ya, 0 ketika
produksi mejanya 50 dan K-nya adalah 0. Nah, untuk mencari titik 3 ya, kita akan mengeliminasi salah satu variabel M atau K ya. Pertama adalah kita punya persamaan ini. Oke. Kita punya persamaan ini. Nah, ini kan berasal dari persamaan ini ya. Berasal dari persamaan ini. Jadi jangan lupa ini adalah asal dari persamaan ini. Yang paling mudah adalah mengeliminasi M, karena kalikan dengan 2. Maaf, kalikan dengan minus 2. Maka hasilnya adalah ini dikalikan minus 2 min 2 dan ini dikalikan minus 2 dan ini kalikan dengan minus 2 ya. Dan persamaan ini berubah sama dengan ya, sehingga kita bisa menambahkan ini, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan 0, kita jumlahkan 1, dan kita jumlahkan 40. Di sini kita sudah mendapatkan 1K ya, 1K sama dengan 40 ya, sehingga K titik ini untuk K-nya kita sudah mendapatkan angka 40 ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan di persamaan selanjutnya ya. Persamaan ini boleh kita ambil. Jadi untuk mencari M, sehingga titik M bisa kita temukan 2M, di mana 2M tambah 40 sama dengan 100 ya. Maka 2M itu sama dengan adalah 60 ya. 2M sama dengan 40, sehingga M-nya adalah 60 dibagi 2 dapatnya 30 ya. Sehingga titik nomor 3 adalah 30 40. Nah, kemudian kita akan mencari nilai maksimalnya. Nah, ini kita copy saja ke bawah. Nilai maksimal dari ini M dan ini adalah K ya. Rp7.000 dikali 0 ya, kemudian ini 50.000 dikali 0 karena titiknya adalah 0. Nah, kemudian pada titik 2, di mana titiknya adalah 700 ya,
dikali 2 adalah 0 dan 80. 0 kemudian sama dengan, maaf, 770.000 ya tadi ya, 50.000 dikali 80. Sekarang pada titik 3. Titik 3 adalah 30 dikali 70.000. Kemudian yang ini adalah, kemudian pada titik 4 hasilnya adalah 70.000 dikali dengan 50. Dan yang ini adalah 50.000 dikali dengan 0. Sehingga dari keputusan hasil perhitungan ini ya, kita akan mendapatkan nilai maksimum pada, yaitu kombinasi untuk memproduksi M sebanyak 30 ya, M sebanyak 30 dan K sebanyak 40. Demikian, semoga bermanfaat ya. Silahkan subscribe dan like.